Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmai Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita menyempatkan diri kita taqarrub ilallah. Kita jalankan semua aktivitas kewajiban kita terhadap Allah, di mana saat ini adalah waktu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu subuh adalah waktu terbaik daripada beberapa waktu yang kita jalankan. Oleh karenanya, di kesempatan pagi hari untuk bisa hadir, bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan juga kita bisa melaksanakan kegiatan rutinitas daripada mingguan, yakni kegiatan taklim Sabtu pagi. Dan mudah-mudahan harapan demi harapan kita hari ini semoga berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kondisi sehat semuanya? Alhamdulillah. Itu yang penting. Sehat mahal. Ya, makanya ketika lagi diberikan kesehatan ini, kita benar-benar manfaatkan untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha terus meninggalkan semua yang dilarang Allah, yang sering kita sebut dengan kata takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir-akhir Ramadan seperti sekarang ini memang benar-benar teruji iman kita. Betul. Luar biasa teruji. Ketika menghadapi hari raya Idul Fitri atau yang sering kita sebut dengan lebaran, aktivitas manusia kadang-kadang mengalahkan ibadah. Aktivitas duniawinya mengalahkan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Hanya orang-orang yang merasa terpanggil imannya yang bisa menuntaskan kegiatan Ramadan. Yakini itu. Kenapa saudara? Di akhir-akhir Ramadan ini umat Islam goyang imannya. Karena yang ada di benak pikiran mereka adalah lebaran, bagaimana punya makanan. Betul. Lebaran, bagaimana punya sajian yang lezat. Lebaran, bagaimana nanti anak pakai baju baru. Lebaran, bagaimana. Itu yang terjadi pada benak pikiran kita. Yang puasa ikut nggak lebaran? Wah, mantap. Bener kan? Yang puasa pasti ikut lebaran. Yang kagak puasa, yang bener lah. Hah? Ikut juga. Urusan lebaran semua ikut. Yang tua ikut. Yang anak muda ikut. Bocah
Ya udahan dia mah. Emang yang ngeramein bocah. Betul. Lah lebaran kalau kagak ada bocah, lah kantong kita tipis lagi. Betul. Tuh. Semua ikut lebaran. Tetapi saya katakan tidak semua mendapatkan Idul Fitri. Betul. Siapa yang bakal mendapatkan Idul Fitri? Id artinya kembali. Fitri kesucian. Artinya kita setelah menyelesaikan ibadah Ramadan. Dari tanggal 1 kita jalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik. Tanpa ada halangan, tanpa ada paksaan, tanpa ada apa yang memaksa diri kita. Cuma hanya Allah. Lalu kita susul lagi dengan kegiatan sunnah sholat tarawih berjamaah. Bahkan banyak amalan-amalan sunnah lainnya yang kita kerjakan di saat Ramadan. Maka begitu titik Ramadan berakhir, pengumuman dinyatakan bahwa tanggal 1 Syawal jatuh pada hari ini. Maka keluarlah kita dari Ramadan masuk 1 Syawal, berakhir Ramadan, maka disitulah kita akan mendapatkan predikat yang namanya muttaqin. Apa muttaqin? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa selain muttaqin yang kita dapat? Li'idil fitri. Maka orang yang sukses menjalankan aktivitas Ramadan semuanya, maka li'idil fitri itu sandangannya. Bukan lebaran. Ya, bukan lebaran. Kalau lebaran identik dengan apa? Makanan yang lezat. Terus minuman yang enak-enak. Yang sering terbesit di pikiran anak-anak, gua dapat duit. Betul? Itu yang terbesit anak-anak. Kenapa? Kenapa dapat ketik cuma hanya lebaran saja. Anak-anak luar biasa datang dapat duit. Coba di luar lebaran. Nah, jarang bahkan memberikan duit semena-mena begitu. Bahkan sampai diamplopin lagi. Nggak ada. Cuma hanya lebaran. Makanya rame tuh bocah. Tuh. Urusan lebaran. Tetapi kalau bisa kita ini menjelang akhir-akhir Ramadan ini harusnya kita benar-benar meningkatkan keikhlasan hati kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jalankan kegiatan kewajiban sholat berjamaah. Kita aktifkan terus kegiatan sunnah lainnya. Apalagi di mendekati hari raya Idul Fitri ini, ada satu kewajiban yang mesti kita selesaikan. Apa? Yakni membayar zakat fitrah. Betul. Kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat sebetulnya banyak, saudara. Cuma ada beberapa zakat yang hari ini saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pedoman buat kita semua. Yang pertama, zakat yang sering kita dengar, bahkan kita kaji sama guru-guru kita, itu yang disebut dengan zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat harta. Duit masuk zakat mal. Emas zakat mal juga. Terus apa lagi? Kontrakan. Halo? Yang punya kontrakan? Siap-siap. Ya. Dulu orang tua kita punya kebun. Apa itu kebun? Ya kebun. Kebun sama sawah beda. Kebun. Nah, apa aja di dalam kebun itu ada. Rambutan ada, duren ada, bahkan apa aja di situ. Mangga ada. Maka ada bahasa buah. Ya, buah. Buah juga kalau memang hasilnya cukup banyak juga wajib dikeluarkan zakatnya. Cuma zakat kudu ada batasan.
Yang sering kita sebut dengan batasan itu, pertama ada kata haul. Apa itu haul? Cukup 1 tahun. Cukup 1. Kalau seandainya nih Bapak nabung, kembali kepada duit, ya, nabung mulai dari tanggal Syawal lalu, Lebaran kemarin kita nabung mulai tuh, nabung sampai ketemu Ramadan tahun ini, maka sudah 1 tahun, udah 12 bulan berarti, ya. Di situ kata haul berlaku, ya, berlaku. Kayak ntar nih habis Ramadan mulai nabung lagi, karena kan menjelang hari raya duit dihabis-habisin tuh, bener enggak? Apa aja pasti keluar tuh duit. Nah mulai dah tuh nabung 1 tahun lagi kita untuk Ramadan tahun depan misalnya, atau Syawal tahun kemarin kita kudu ancang-ancang dari sekarang nih, karena udah masuk Ramadan mau habis. Berarti nabung demi sedikit, akhirnya apa? Banyak, terkumpullah. Misalnya tabungan ada 20 juta, misal. Dalam 1 tahun itu terkumpul 20 juta. Dalam 1 juta sudah wajib dikeluarkan 2,5% banyaknya. Berarti 1 juta 2,5%-nya berapa? 25.000. Ya, ayo ancang-ancang nih yang punya tabungan, bawa ke sini, udah siap-siap setorkan kepada panitia zakat. Karena kalau memang sudah 1 tahun, ya, berarti kalau 20 juta, 2.050.000. Terus 10 juta 250. Berarti kalau misalnya 20 juta 500.000, itu kalau sudah mencapai 20 juta bahkan lebih dalam 1 tahun kita ngumpulin uang, maka 500.000 itu bukan hak kita, saudara. Itu kudu dikeluarkan zakatnya di Ramadan ini, ya. 1 itu masalah duit. Tadi udah disinggung masalah emas. Misal emas nih, emas berapa gram mestinya harus dikeluarkan zakatnya? Dalam ilmu fikih, kalau seandainya ngumpulin dalam 1 tahun, berarti apanya? Haul, iya kan? Dalam 1 tahun nih Bapak ngumpulin, beli emas, terus ngumpulin kurang lebih ada 94 gram misalnya. Karena batas dari maksimal atau minimal kita punya harta emas itu minimalnya 93,6 gram. Oke, kita lempengin jadi 94 misalnya. 94 bukan kilo, bukan gram. Ya, 94 gram. Kira-kira ada nggak di rumah? Hah? Ada merengket rumahnya giliran emas mah. Ada ibu-ibu, ntar nih dirogoh nih, ya, dirogoh nih, berangkasnya udah nyimpen. Kalau emas mah jarang-jarang ke bank, jarang. Kalau ke Antam mungkin ada kali yang di Antam kali, gitu ya. Tapi kalau di rumah disiapin berangkas, ditimbang, ada baru 50 gram. Wajib nggak keluarnya? Hah? Karena belum masuk nisab. Itu namanya nisab. Emas ada nisabnya, ada haulnya. Kalau cukup 1 tahun, nisabnya belum cukup, berarti kita belum wajib mengeluarkan zakat emas. Walaupun ini ibu kita atau istri kita pakai ini gelang, kalung misalnya sampai mererot, tapi kalau ditimbang itu yang dipakai misalnya ya belum ada 94 gram misalnya, berarti belum ada kewajiban untuk menunaikan zakat
harta emas. Paham sampai sini? Yang terakhir. Ngaji nggak usah lama-lama. Ya. Jadi yang terakhir dengerin. Zakat fitrah. Nah, zakat fitrah. Zakat fitrah apa? Zakat yang digunakan untuk membersihkan apa? Jiwa kita masing-masing. Tapi kalau zakat mal tadi apa? Zakat untuk membersihkan harta kita. Ya. Zakat fitrah ada satu kata dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu ramadhana mu'allakum bainas samai wal ardi la turfa'u fihi illa bizakatil fitri. Nasib puasa Ramadan, saudara, itu bakal terombang-ambing. Apa bahasa terombang-ambing? Ngambang. Nah, tergantung bainas samai wal ar, antara langit dan bumi, di tengah-tengah dia. Nih kita puasa nih dari tanggal 1 apa gini hari ini kita puasa, maka nasib pahala puasa kita itu masih tergantung, masih ngumpul, ditumpuk, kagak nanjat. Artinya belum sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata akhir dari hadis ini apa? Illa bizakatil fitri. Kecuali dengan kita mengeluarkan zakat fitrah. Makanya yang hari ini, tadi malam barangkali udah nemuin panitia zakat, maka secara otomatis pahala kita punya kendaraan. Pahala puasa kita naik kendaraan langsung. Apa kendaraannya? Zakat fitrah. Langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bilang, kalau yang belum zakat, la turfa, tidak akan terangkat. Belum terangkat nilai pahalanya. Ya, kalau sudah saya niat mengeluarkan zakat fitrah berupa apa misalnya? Beras, wajibnya beras ya. Untuk siapa? Diri saya sendiri. Dan orang-orang, ini kalau saya terjemahan dari bahasa Arabnya, dan orang-orang yang nafkahnya, yang nafkahnya menjadi tanggungan saya, maka tuh semua anak, terus istri saat itu diijab kabulkan sama suaminya, maka secara otomatis sudah masing-masing punya kendaraan ibadah puasanya. Nanjat langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun saya berpesan kepada saudara jamaah yang ada di Mushola Al-Azhar ini, baik yang di majelis maupun yang ada di rumah, dengerin. Tolong jangan pakai nunggu waktu afdol kalau membayar zakat fitrah. Kan waktu afdol, waktu lebih utama. Benar, waktu utama. Tapi nyusahin panitia. Bener. Lah panitia juga kan udah pengen siap-siap mau lebaran. Betul. Iya juga orang, bener. Ya. Udah siap-siap, belum lagi ini. Ya, apalagi ada di masyarakat kita orang-orang pada mau berangkat Id, mau sholat Id, ada kucluk. Bang, saya belum zakat fitrah. Ada di sini banyak, Masya Allah. Emang kenapa? Baru waktu yang utama, bukan utama yang dicari, nyusahin. Betul. Kenapa? Kalau anak kita nih, kalau anak kita ada 5, itu baru anak, belum bapaknya sama emaknya. Udah berapa? 7.
Kalau nih hari ini tanggal 20 berapa? 26. Kira-kira masih bisa dicicil nggak? Masih bisa dicicil nggak? Dari 6 atau 7 orang keluarga kita masih bisa dicicil. Emang apa? Emang kenapa bisa dicicil? Masih ada hari ke depan. Masih ada 3 sampai 4 hari ke depan. Masih bisa dicicil, saudara. Tapi kalau sudah hari utama, kapan mulainya? Malam takbiran. Berarti berakhirnya Ramadan. Masuk tanggal 1 Syawal. Jatuhnya di tanggal di waktu maghrib. Begitu dengar azan maghrib, maka Ramadan meninggalkan kita, Syawal masuk. Maka disitulah waktu akhir untuk melaksanakan atau mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, disitulah yang keluarganya banyak. Yang keluarganya banyak mesti kudu, apalagi wajib kudu dikeluarin semuanya. Kira-kira dipaksa apa kagak? Dipaksa. Mau nggak mau kudu dikeluarin juga malam itu juga. Sampai ditunggu sewaktunya menjelang khatib naik mimbar. Makanya kalau di sini kalau bisa mulainya agak siang-siangan. Takutnya apa? Ada jamaah kita yang belum bayar zakat fitrah. Makanya kudu diceramain dulu. Makanya kalau zakat fitrah jangan nunggu waktu afdol begitu. Ini nih yang dibilang nyusahin panitia begini. Tapi hampir di sini rata-rata jam berapa? Idul Fitrinya mulai jam berapa? 6:30. Ada 6:30 di sini. Kurang lebih 6:30 dah kita mulai. Tuh. Apalagi nih bahasanya yang punya kampung 2, halo. Pada pora-pora budak di rumahnya. Yang punya kampung 2 yang udah pada siap-siap nih, Sabtu libur udah ya? Ini Sabtu udah pada libur nih. Alhamdulillah. Wah, ntar gua misalnya mau berangkat ntar malam nih, malam minggu, biar enakan dikit di jalannya. Dah, nih pagi keluarga kita hantarkan zakatnya, saudara. Jangan pakai nunggu. Apalagi zakatnya maka dibawa ke kampung. Saya mah marah benar, saudara. Bukannya hatinya, lah si Ustaz ngapa jadian? Bukan masalah itu. Kita nggak punya adab. Paham sampai sini? Galak sama susah. Urusan zakat mah nggak mesti dibawa ke kampung, nggak mesti. Ya, di mana kita tinggal, saudara? Di mana kita nyari duit digandul, betul? Tidur digandul, bikin anak digandul. Ninggang zakat dibawa ke kampung. Ada nggak di sini? Banyak. Ya, kalau bisa saudara, wahai saudaraku yang mau pulang kampung, selesaikan dulu zakat di tempat di mana kita tinggal. Bukan tolong di garis bawah ini. Zakat itu di mana tempat kita tinggal. Bukan, garis bawah ini, bukan di mana kita dilahirkan. Paham sampai sini? Saya ulangi, kalau zakat fitrah itu dikeluarkannya di mana kita tinggal, bukan di mana kita dilahirkan. Lah orang dilahirkan di Brebes, tinggalnya di Gandul. Lah emang kita di sini tempat tinggal kita, mau punya rumah, mau ngontrak, tuh, iya ya, mesti kudu, kalau kata orang Gandul mau gitu, kudu dibayar di Gandul. Dan kalau seandainya memang ada rezekinya di hari Syawal atau barangkali di malam takbiran atau menjelang sholat Id baru ketemu rezekinya untuk bayar zakat, kagak usah nyari panitia, saudara.
Emang apa? Panitianya udah sibuk, bahkan udah ditutup, udah cari ketemu anak yatim, panggil anak yatim, ketemu janda, ya panggil, jangan, nggak usah, karena udah waktunya Abdul, harus udah diselesaikan ini zakat, udah nggak usah cari panitia, karena panitia juga udah puyeng ngurusin zakat yang dititipkan. Kan panitia masjid, panitia musola itu cuma dititipkan, Pak. Betul. Iya, bukan sebetulnya dalam ilmu fikih itu bukan amil, saudara. Dia cuma dititipkan. Ya, kalau amil zakat itu tempat di mana sudah mendapatkan SK dari apa? Dari pemerintah. Nah, kalau kita kan musola, masjid kadang-kadang SK-nya nggak ada, betul. Dan orang malah justru percayanya ke masjid, percayanya ke musola, maka itu barang titipan, dan barang titipan itu kudu diselesaikan sebelum akhir Ramadan, saudara. Hati-hati, makanya ini panitia saya mau pesan banget. Ya, panitia zakat mau baik di masjid ke, di musola ke, ini barang titipan. Kita bukan amilin, bukan. Karena orang yang amilin itu adalah orang yang benar-benar mendapatkan SK dari pemerintah. Dan dia berhak menerimanya. Begitu, saudara. Ya, kalau kita nih bahasanya kita cuma dititipin. Ya, dititipin. Makanya amanah berat, saudara. Yang jadi panitia lokal nih, baik masjid maupun di musola, itu berat tanggung jawabnya. Ya, makanya kudu dipilih hati-hati buat panitia zakat yang ada di kita. Ya, karena jangan sampai itu beras balik lagi ke dia. Mana buktinya? Ya. Beras bisa balik lagi ke dia, mana? Itu zakat yang nggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, kita bukan amilin, ya. Kita cuma panitia zakat saja. Orang yang menyambung, wakil, bahasanya wakil kita, wakil dari amilin. Namanya wakil, bukan ketua, ya kan? Makanya kita dititipkan, hati-hati. Dulu Pak, dulu nih terjadi, ada orang yang kurang mampu, dia nggak kuat, belum bisa membayar zakat fitrah, datanglah ke rumah guru. Pernah saya cerita belum? Oh belum. Ya, datanglah ke rumah guru. Guru, ini Ramadan udah hari yang terakhir. Emang kenapa? Saya rasanya keluarga saya ada 7 dulu, 12, bahkan ada yang sampai 15 ada. Dulu, makanya anaknya nggak ada yang sedikit. Cuma dia belum bisa, kan dulu mah beras luar biasa. Ya, datang ke rumah guru. Saya belum bayar zakat ini. Boleh nggak saya ngutang? Nih, itu orang mau ngutang sama guru. Ini buat panitia nih, hati-hati nih. Buat panitia zakat yang ada di sini. Boleh nggak kita minjemin beras? Bingung ah temannya. Boleh nggak kita minjemin beras? Boleh apa enggak? Boleh. Minjemin beras boleh nggak? Boleh, buat bayar zakat si Fulan bin Fulan. Boleh nggak? Boleh, kalau itu bukan beras fitrah. Hati-hati. Paham nih? Makanya panitia mesti jeli lempengan begini. Ya, beras fitrah. Kalau memang nanti panitia punya dana, musola punya duit, masjid punya duit, beli beras sekitar sekarung 2 karung. Buat apa? Cadangan. Paham sampai sini? Paham apa kagak nih? Jangan ada transaksi jual beli zakat fitrah, Masya Allah. Hati-hati nih saudara. Dibolehkan kita meminjamkan beras, karena orang dulu yakinnya apa?
beras. Kalau orang sekarang kan kadang-kadang, iya kan? Padahal itu mazhabnya mazhab Maliki sebetulnya. Zakat uang itu ya kita ngeluarkan pakai duit itu zakat Maliki dibolehkan. Tapi kalau buat mazhab kita Syafi'i sebetulnya wajibnya beras. Betul. Wajibnya beras sebetulnya. Karena kadang-kadang kita suka campur aduk, jadilah sekarang udah pakai duit aja gampangan. Nggak tahu dasarnya. Jadi ketika orang meminjamkan beras itu sama guru, dipinjamkanlah 7 orang. Anak saya 7, emaknya sama saya. Jadi berapa? 9. Ini semuanya belum bayar zakat, dihitung. 3,5 liter. Udah dihitung rapi. Habis kumpul tuh beras, sejumlah muzaki yang ada di situ, maka si bapak dengan ijab kabul selesai apa enggak tuh dia zakatnya? Selesai apa enggak? Selesai zakatnya. Karena dia minjam beras untuk bayar zakat. Ada yang belum selesai. Nah, kita keluar Ramadan punya utang. Mesti dibayar kapan? Ya namanya utang mah ya kudu dibayar ya kapan aja. Yang penting zakat, nggak punya utang. Tuh, saking takutnya ninggalin zakat fitrah. Padahal orang miskin mah nggak ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Nggak ada kewajiban, saudara. Betul. Yang kewajiban adalah zakat. Dia kan statusnya sama sama haji, saudara. Zakat statusnya sama sama haji. Rukun Islam juga. Betul. Haji wajib bagi orang yang, zakat juga begitu, saudara. Wajib bagi orang yang mampu. Yang nggak mampu, iya apa ya? Wajib. Yang wajib orang yang mampu keluarkan zakat fitrah. Ini model kita nih, makan cukup, ya pakaian cukup, wajib mengeluarkan zakat fitrah, saudara. Ya, tapi kalau orang yang nggak mampu, dia nggak wajib, tapi dia ketakutan, saudara. Betul. Dia ketakutan. Kenapa takut? Ya Allah, ilokan. Gua tahun ini nggak bisa bayar zakat fitrah. Tuh. Terus kata-kata itulah muncul kata wajibnya. Makanya dia bayar zakatnya nunggu punya. Paham sampai sini? Paham gak nih? Nunggu punya. Makanya panitia zakat di mana kalian berada itu kudu bijaksana. Jangan pakai nungguin malam takbiran. Paham nih? Minimal di sini berapa hari, Guru? 2 hari dah. 2 hari H-2. H-2 udah wajib dikeluarkan. Zakat yang udah masuk wajib sudah dikeluarkan. Apa? Supaya orang-orang mustahik kita yang kepengen banget untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka dia bisa ngeluarin zakat. Boleh nggak? Boleh apa enggak? Dia jangan bayar zakat fitrah hasil dari zakat. Boleh apa kagak? Boleh, saudara, boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Karena ketika sudah diserahkan itu sudah hak milik dia. Paham sampai sini? Sudah hak milik mustahik. Dia kepengen mengeluarkan, datang kucuk. Bang, saya mau bayar zakat fitrah, masih diterima. Ya sini Pok, sini silakan. Udah, itu beras dari rumah dia. Bukan habis diterain. Ya bagus sih sebenarnya. Iya. Habis itu saya kagak mau nerima beras ini beras punya saya bayar. Ya, nyinggung perasaan panitia, bukan begitu mah. Ada di sini gitu. Kagak ada di sini mah. Ya, tapi ada seperti itu. Itu baru contoh-contoh saja. Makanya saya pesan banget buat panitia zakat, baik di masjid, di musola, ya, ayo kalau bisa H-2 itu zakat fitrah kudu sudah disampaikan kepada mustahik yang ada di sekitar kita. Nggak usah mikirin mustahik di mana-mana, nggak usah. Fikih juga nggak jelasin, ya, nggak jelasin harus keluar, nggak. Kita kalau bisa sejahterakan mustahik yang ada di kampung kita. Ini kampung kita masih jerit, masih lapar, kita udah mikirin kampung orang. Ada yang gitu? Jangan sampai seperti itu, saudara.
Ini masalah urusan zakat. Jadi mari sama-sama saya berharap kepada jamaah sekalian yang ada di Musholah Al-Azhar, baik yang di rumah mendengarkan tausiah ini, mari kita hantarkan zakat fitrah kita. Supaya apa? Supaya Ramadan tahun ini sempurna, memiliki kendaraan untuk sampainya ibadah puasa Ramadan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita. Mudah-mudahan Allah berikan iman Islam kita yang teguh. Mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat buat kita. Sehingga kita benar-benar bisa menyelesaikan ibadah Ramadan tahun ini dengan baik. Mudah-mudahan pula lebaran semua nanti kita kondisinya sehat walafiat. Anak kita, istri kita, bahkan diri kita yang memimpin keluarga, biar pada sehat semuanya. Karena sehat nilainya penting, sehingga kita ketika hari raya semuanya sehat, maka timbul rasa gembira di hati kita dan semua keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin itu saja sekedar kata akhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua jamaah. Kita mudah-mudahan selalu diberikan pertolongan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lepas dari doa, karena tidak ada satupun doa yang ditolak di saat Ramadan masih ada. Makanya perbanyak doa, zikir, dan semua amaliyah-amaliyah Ramadan jalankan. Insya Allah keluar kita itqu minan nar. Kita dibebaskan daripada api neraka. Baca Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita untuk bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan baik, mudah-mudahan kita senantiasa Allah teguhkan kembali hati kita. Al-Hazihini wa ala qulubitin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi syiril Fatihah, wa bil mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Da'wahum bi asmanakallah matayatuhum bi assalam wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dari saya mohon maaf lahir batin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.